Hai semua, di sini kami kelompok 10 akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis oleh PT Aqua Golden Mississippi. Dengan anggota saya sendiri Hana Sinti Kedasuha dan teman saya Matius Ivolala. Sebelum membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi, saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam satu perusahaan dapat membentuk nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Nah, di dalam etika bisnis sendiri terdapat beberapa prinsip-prinsip. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonic Rush tahun 1998. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dan yang kedua ada prinsip kejujuran. Di prinsip kejujuran sendiri terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama ada jujur dalam pemenuhan syarat perjanjian dan kontrak. Dan yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut internal perusahaan sebagai pelaku bisnis agar dalam menjalankan bisnis tetap menjaga nama perusahaan supaya tetap baik gitu. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang profil Aqua Group. Siapa sih Aqua Group ini ya kan? Nah, Aqua Group atau Aqua Golden Mississippi didirikan pada tanggal 23 Februari 1973 oleh Tirto Utomo, warga asli Wonosobo. Aqua Group memiliki 3 produsen, yaitu PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, dan PT Tirta Sibaikindo. Selain di Indonesia nih, Aqua juga melayani penjualan ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Brunei Darussalam. Sekarang Aqua mengoperasikan 21 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Sulawesi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang profil Danone Group. Danone Group adalah perusahaan multi internasional yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman, dan juga Danone Group mengklaim sebagai pemimpin di pasar produk turunan susu atau air minum dalam kemasan. Danone memegang beberapa merek terkenal air minum seperti Volvic, Evian, Aqua, dan Badoit. Beberapa produk Danone yang ada di Indonesia juga kayak Maison,
minuman isotonik itu, dan juga feed, air mineral juga, dan beberapa produk lainnya. Nah, pada tanggal 4 September 1998, Aqua secara resmi mengumumkan penyatuan kedua perusahaan tersebut, dan bertepatan dengan pergantian milenium pada tahun 2000, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Inilah alasan mengapa kami juga menjelaskan tentang profil Danone Group. Karena Aqua dan Danone Group di tahun 1998 mengumumkan bahwa mereka menyatukan kedua perusahaan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pelanggaran etika bisnis oleh PT Danone atau PT Aqua kalau Indonesia. Pelanggaran etika serta pengabaian kode etik yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam hal penggunaan sumber daya alam. Sebenarnya keprihatinan dunia akan eksploitasi sumber daya alam sudah dapat dirasakan semenjak diselenggarakannya United Nations Conference on Environment and Development atau Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas mengenai perubahan iklim. Dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika dalam rekayasa, terutama dalam penciptaan produk baru, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, sebaik apa produk yang dihasilkan tersebut, pengaruh atau fungsi produk tersebut kepada konsumen itu seperti apa, perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan kepada konsumen itu bagaimana, sebaik apa kegunaan produk tersebut dalam berbagai kondisi yang dihadapi, produk tersebut aman atau enggak sih bagi konsumen, dan yang terakhir, dampak buruk bagi produk jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada, itu bagaimana. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kan produk yang dihasilkan air minum dalam kemasan Aqua, sebenarnya sebagian telah memenuhi dari ketentuan yang tadi itu. Aqua mampu menghasilkan air bersih untuk keperluan air minum untuk banyak orang. Dan juga Aqua juga menjamin nih tingkat keamanan untuk menggunakan produknya. Lalu muncul pertanyaan, datang dari mana air bersih yang dijual oleh Aqua sehingga sekarang manusia perlu membayar hanya untuk mendapatkan air bersih? Nah, penjelasan tersebut akan dibahas lebih dalam oleh teman saya, yaitu Matius Ivolala. Salah satu dari sekian banyak sumber mata air yang dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua adalah sumber mata air di Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dimana di daerah tersebut masyarakatnya menopangkan kehidupannya dari sektor pertanian. Karena debit air menurun semenjak Aqua beroperasi di sana, pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki dengan harga mahal, karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering akibat pompanisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Aqua. Hal ini sangat ironis mengingat Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air. Dan di sini bisa dilihat, gambar ini menunjukkan bukti kekeringan yang melanda Klaten akibat pompanisasi besar-besaran oleh Aqua. Di satu kabupaten saja sudah terdapat 150-an mata air. Untuk kasus kali ini, Aqua dalam produksinya kurang berpikir etis dan telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan. Sumber daya alam memang bisa dinikmati siapapun, tetapi dalam mengeksploitasinya tidak boleh berlebihan atau dengan kata lain serakah. Memang Aqua mempunyai tujuan yang baik, yaitu menyediakan air bersih untuk keperluan minum banyak orang. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah kenapa Aqua seenaknya mengeksploitasi air bersih secara besar-besaran tanpa mempedulikan efek sampingnya.
Aqua terkesan tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan perusahaannya sendiri. Masyarakat jadi bersaing dengan pihak Aqua untuk mendapatkan air. Dari kasus ini, Aqua tidak berpikir secara etis dan dalam hal deontologis. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam itu. Aqua Danone juga melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Secara garis besar, berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi pada Aqua antara lain adalah: yang pertama, Aqua Danone selalu mencantumkan pada label kemasan air minumnya sebagai produk yang bersumber dari mata air dalam alami pegunungan. Namun pada kenyataannya sumber AMDK merek Aqua ini berasal dari eksploitasi air tanah di berbagai daerah dengan penggunaan berbagai peralatan canggih. Yang kedua, menyedot air tanah pada lokasi penambangan air di daerah-daerah, umumnya tanpa AMDAL, karena Aqua Danone mengaku menyedot jumlah air di bawah kewajiban AMDAL. Yang ketiga, sejalan dengan pelanggaran AMDAL, Aqua Danone menyedot air dari lokasi penambangan dalam jumlah atau volume yang umumnya tidak transparan. Umumnya terjadi perbedaan antara volume air yang disedot dan jumlah sumber yang digunakan dengan volume yang dilaporkan secara resmi. Seperti di Klaten, yang diizinkan untuk disedot 20 liter per detik, namun kondisi real di lapangan adalah 64 liter per detik. Yang keempat adalah menggelapkan pembayaran sebagai kewajiban retribusi penyedotan air kepada pihak Pemda-Pemda sebagai akibat diturunkannya volume air yang dilaporkan secara resmi dibanding volume yang sebenarnya disedot. Yang kelima, menggelapkan pajak karyawan ekspatriat dengan cara menurunkan besarnya gaji dibanding dengan yang sesungguhnya. Dan yang keenam, dalam rangka mengurangi beban biaya operasi, merubah status sebagian karyawan tetap pribumi dengan cara mem-PHK dan dialihkan ke suatu yayasan. Karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga outsourcing yang dikontrak melalui yayasan tersebut. Dalam pasal 3 ayat-ayat 3, Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal yang terpenting dalam pemanfaatan sumber daya alam guna pembangunan Indonesia yaitu dapat mengutamakan pengelolaan sumber daya alam yang dapat dijaga dan diperbaharui. Hak yang dipergunakan dalam menguasai negara menjadi instrumen dasar untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2004. Konsep hak yang dalam menguasai negara menjadi instrumen dasar dalam mengeksploitasi SDA di Indonesia. Secara historis, melalui konsep ini pemerintah telah mengingkari semangat demokrasi ekonomi dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi karena paradigma pertumbuhan yang diusung memberikan ruang yang berlebihan kepada praktek destruktif dan eksploitatif bagi SDA lewat praktek penyerangan wewenang pada perusahaan asing secara besar. Tetapi Danone Group yang menjadi induk perusahaan PT Danone Aqua Golden Mississippi memiliki dua komitmen yang diterapkan sampai saat ini. Kinerja ekonomi yang telah dicapai dengan memperhatikan terhadap aspek sosial masih berjalan hingga saat ini. Danone Group dalam menjalankannya menggunakan pendekatan bisnis yang dikombinasikan dengan tujuan ekonomi, tujuan sosial, serta lingkungan. 4 pilar Danone yang dijalankan sebagai prioritas yang strategis yaitu: yang pertama, kesehatan. PT Aqua Golden Mississippi Tbk memastikan produk yang dihasilkan memiliki dampak yang baik bagi kesehatan serta berkualitas. Hal tersebut dijaga kualitasnya dari mulai pengambilan sumber mata airnya sampai proses pengemasan dan distribusinya. Yang kedua, lingkungan hidup. Dalam menjaga lingkungan hidup, PT Aqua Golden Mississippi Tbk memiliki program yang sangat berkontribusi dalam pengelolaan daerah aliran sungai di sekitar lokasi pabrik itu berdiri. Dengan adanya program Aqua Lestari, perusahaan mengharapkan kualitas dan kuantitas air tanah dapat terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Selain itu juga dalam kegiatan produksinya, Aqua sangat meminimalkan pencemaran lingkungan yang dapat mengubah iklim. Yang ketiga, manusia. Aqua dalam hal kemanusiaan menjadikan karyawan sebagai aset perusahaan dan melakukan inisiatif sosial dengan program Aqua Lestari dan Danone Ecosystem Fund yang digunakan sosial dengan dukungan teknis dan pembiayaan dari
kantor pusat Danone di Prancis. Dan yang keempat adalah untuk semua. Pada pilar ini membuktikan bahwa Aqua dapat masuk ke semua kalangan, baik kalangan menengah, atas, ataupun menengah ke bawah, dapat menikmati produk yang dihasilkan oleh Danone Aqua. Program Aqua Lestari yang dijalankan oleh Danone Aqua memiliki 4 pilar utama yang berkontribusi sosial yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan, yaitu yang pertama, kegiatan pelestarian air dan lingkungan yang di dalamnya terkait penelitian sumber daya air, rehabilitasi, saluran irigasi, penanaman 1000 pohon, pemberian pendidikan lingkungan hidup, pembuatan sumber resapan, dan lain-lain. Dan yang kedua, kegiatan praktik perusahaan ramah lingkungan yaitu dengan mereduksi karbon yang dilaksanakan dengan melakukan penghematan air, energi, bahan baku plastik, dan kemasan, dengan manajemen lingkungan dan audit lingkungan green untuk mengurangi karbon. Yang ketiga, kegiatan pengelolaan distribusi produk yaitu dengan mode transportasi alternatif seperti kereta api, safety riding, perbaikan jalan yang ada di daerah tersebut, serta melakukan pemberdayaan sampah kemasan dan lain-lain. Yang keempat, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Aqua melibatkan kegiatan usaha mikro dan koperasi. Selain itu, kegiatan pertanian organik terpadu guna melestarikan lingkungan serta melakukan akses modal pasar dan akses air bersih yang bertujuan untuk penyehatan lingkungan WASH atau Water Access Sanitation and Hygiene. Program WASH yang telah dilaksanakan dikembangkan menjadi program baru yaitu program 1 untuk 10 dengan tujuan menjadi solusi dalam menyediakan air bersih di seluruh Indonesia dan khususnya untuk daerah yang sangat minim air bersih ataupun daerah yang kekeringan. Kesimpulan, dengan melalui evaluasi dan perbaikan dalam manajemen perusahaan, Aqua membuat program baru yang berkontribusi dalam kelestarian lingkungan dan pemberdayaan manusia dengan program Aqua Lestari dan 1 untuk 10. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Aqua melakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan dalam etika berbisnis dengan melakukan kegiatan CCR, agar sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan sehingga dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam harus disertai tindakan pelindungannya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan lingkungan hidup yaitu harus melakukan dengan cara yang dapat dilakukan oleh semua pihak, yaitu yang pertama, dalam melakukan pemanfaatan sumber daya harus sangat berhati-hati dan efisien, seperti penggunaan air tanah dan udara. Dalam melakukan produksi sebaiknya menggunakan bahan pengganti seperti hasil metalurgi yang berupa campuran. Yang ketiga, menggunakan metode dalam memproses produksi secara efisien dan melakukan daur ulang. Dan yang keempat, melakukan penerapan etika lingkungan agar interaksi antara manusia dengan alam berjalan harmonis. Oke, sekian studi kasus kami. Oke. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Selamat pagi.